Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wal maqalatu tasi'ah utawi dawuh nasihat yang ke-9 qala Bazar Jamhar, telah berucap si Bazar Jamhar, sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Ada 6 perkara ta'dilu dia membandingi, tusawi menyamai semua kesenangan-kesenangan dunia. Amti'ataha, kesenangan-kesenangan dunia, wa amwalaha, dan harta benda dunia. Apa itu? Kalau punya 6 itu kayak punya dunia sekabiani. 1, at-ta'amul mari, makanan yang enak, mudah ditelan. Maksudnya alladzi, makanan yang enak. Yang kedua, wal waladus sholih, punya anak yang solih. Al-barru biwalidayhi, yang berbakti dengan kedua orang tuanya. Wazzaujatu as-salihah, yang ketiga punya istri yang salihah. Al-muwafiqatu, yang manut, allati tuti'ullah wa zaujaha, yang dia itu manut taat kepada Allah dan suaminya. Wal kalamul muhkam, dan omongan yang mantap. Omongan, kadang omongan orang berubah-ubah, belum benar wis diomongni, akhirnya mus mencela. Sing enak itu dipikir mendalam benar baru diomongkan. Itu namanya al kalamul muhkam. Maksudnya al-mutqan, yang benar-benar dimantapkan kebenarannya. Alladzi la yataghayyaru, yang tidak berubah-ubah lagi. Sebab kalau berubah-ubah namanya, masuk mas. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la yataghayyaru, kalimat, kata-kata, statement yang tidak berubah-ubah, tidak mencela. Yang kelima, wa kamalul akli, punya akal sempurna. Akalnya sempurna, cerdas. Ruya, diriwayatkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa kanjeng Nabi bersabda, likulli amalin ti'amatun, bahwa bagi setiap amalan ti'amatun ada penopangnya, ono soko sebagai penyangganya. Wa ti'amatu amalil mar'i aqluhu, sedangkan soko penopang amal seseorang, aqluhu adalah akalnya. Ditanya orang, apa alasan Anda melakukan ini? Apa dalil Anda melakukan ini? Pakai akal. Fabiqadri aqlihi, maka akan sesuai dengan batas kecerdasan akalnya, takunu ibadatuhu, takunu bakal ada ibadatu, ibadah seseorang, li Rabbihi, kepada Allah Tuhannya. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aslur rajuli aqluhu, asal pokok seseorang itu ya akalnya. Hilang akalnya, hilang orangnya. Wis ka ono regane, lek ka ono akale wayu gendeng gelem sampean. Gak gelem dah. Ganteng gendeng gelem ah.
Nggak gelem. Sing paling pokok nomor wahid itu yo akale. Wa hasbuhu, sedangkan derajat sosial seseorang dinuhu, ditentukan agamanya. Rajin sholat, adab akhlaknya baik, di tengah-tengah masyarakat tidak punya cacat moral, itu mesti terhormat. Wa muru'atuhu khuluquhu, muru'ah marwah martabat orang, khuluquhu ditentukan akhlaknya. Nomor 6 wasihhatul badan, apa? Sehat awake. Zaman duwe nomor koro is koyo-koyo duwe donya. Iso mangan enak, duwe anak soleh, bojomu solihah, ya kan? Omong saomong hati-hati mesti bener, akale cerdas, terus awake sehat, sempurna wis, kurang apa? Senajan sugih. Sempurna wis. Wal maqalatul asyiratu, maqalah dawuh nasihat yang ke-10 adalah Hasanil Basri, diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Laulal abdal la khusifat al-ardu wa ma fiha. Andai tidak ada wali-wali abdal, wali hebat menurut Allah, perannya besar. Ayo melebu, aja ndelik-ndelik, enggak bareng. Perannya besar wali-wali. Itu lek gak ono wali abdal, jero sik kosong kon melebu kabeh. Kalau enggak ada wali abdal, la khusifat, niscaya sudah diamblesno al-ardu bumi, wama dan barang-barang fiha yang ada di dalam bumi itu. Ruwiya diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, al-abdal arba'una rajulan, jumlah wali-wali abdal itu ada 40 orang. Isnani wa ishrun bisyam, dari 40 itu 22 ada di negeri Syam yang sekarang lagi porak-poranda, ya. Wa samaniyata asyar bil Iraq, yang 18 ada di Irak. Kalau masa di Indonesia enggak ada, banyak durung dihitung. Kullama mata minhum wahid, setiap kali dari mereka ada yang mati satu. Kullama setiap kali mati wahidun satu minhum dari 40 wali abdal itu, abdalallahu makanahu, Allah menggantikan makanahu, posisi atau tempatnya wali yang mati itu. Fa idza ja'al amru, jika telah tiba perintah kiamat, qubidu kulluhum, maka diwafatkanlah semua wali-wali abdal itu. Fa inda dzalika taqumus saah, ketika itu, apa ketika itu? Sudah tidak ada wali abdal. Ketika itulah taqumu terjadi as-sa'atu kiamat. Rawahul Hakim. Waruya diriwayatkan pula annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan, tidak akan sepi, tidak akan kosong bumi jagat ini dari 40 orang wali
Apa tadi? Wali abdal. Misla Khalilir Rahman. Yang kualitasnya seperti Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Jumlahnya berapa? Berapa? 40. Fabihim yusqaun. Fabihim karena karomahnya wali-wali abdal itulah yusqaun penduduk bumi mendapat hujan. Wabihim yunsorun. Dan dengan karomahnya wali-wali abdal ini pula yunsorun penduduk bumi mendapat pertolongan. Lah ono sing mati diganti siji. Zaman daftar wali abdal. Ora daftar Mas. Apa jare Gusti Allah. Ma mata minhum ahadun. Tiada seorang pun mati dari mereka. Tiada seorang pun mati dari mereka. Illa melainkan abdala pasti menggantikan akhara orang lain. Allahu Allah makanahu menempati tempatnya yang mati tadi. Rawahu Tabrani. Waruya diriwayatkan annahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda salasun man kunna fihi fahuwa minal abdal. Ada 3 perkara man barang siapa kunna 3 perkara 3 sifat itu ada fihi dalam diri orang itu. Siapa yang dalam dirinya ada 3 sifat ini Mas, fahuwa minal abdal, maka dia termasuk wali-wali abdal. Apa saja? Ar-ridha bil qada, ridha ikhlas menerima ketentuan Allah, menerima takdir. Ridha ya. Enggak oleh ngurundel masuk Mas. Enggak oleh ngurundel, ditakdir sugih, alhamdulillah. Diparingi bojo ayu, alhamdulillah. Ridha ya. Enggak oleh ngurundel ya. Alhamdulillah. Paringi rezeki akeh, alhamdulillah. Aja nesu ya. Enggak oleh. Aku pengen rezeki didik dhewe akeh, itu ngamuk ya. Enggak oleh ngamuk. Wasabru an maharimillah. Sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Wal ghadabu fi dzatillah. Syaratnya wali abdal lagi marah juga karena Allah. Rawahu Ibnu Adi telah meriwayatkan hadis ini si Imam Ibnu Adi. Walaulas salihun lahalakat talihun. Andai tidak ada orang yang soleh-soleh, lahalaka matilah, hancurlah, at-talihun orang-orang yang tidak soleh. Tidak soleh itu namanya toleh. Wetik itu namanya toleh. Toleh. Andai enggak ada santri yang soleh-soleh begini, maka yang tukang omben, tukang togel enggak sholat ya hancur sudah. Perkara mereka tukang maksiat enggak hancur-hancur, karena Allah kasihan yang soleh-soleh kalau bumi dihancurkan. Maksudnya al-qaimuna bima alaihim. Orang soleh itu orang al-qaimun yang senantiasa melaksanakan bima apa saja alaihim yang menjadi kewajiban mereka semua min hukukillah wa hukukil ibad, yakni hak-hak kepada Allah mereka laksanakan, juga hak-hak kepada sesama hamba. Andai enggak ada orang-orang soleh, hancurlah orang toleh. Apa sih maknanya toleh?
Al-fasidun orang-orang yang rusak bi'ityanil ma'asi dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Walau lala ulama lasaran nasu kal bahaim. Andai tidak ada ulama yang membimbing umat, andai ulama Kiai Gading, Bayi Basori, Habib Soleh menengai umat kejar jarno sakar munzino togelan sakar munjar. Andai ulama-ulama meneng Mas, menungso malih koyok kewan. Perkara menungso wong awam gak ngerti Quran, gak ngerti hadis, gak ngerti dalil. Tapi orang awam meskipun bodoh ibadahnya tertib, akhlaknya apik. Itu karena ada bimbingan dari ulama. Walau lala ulama, andai tidak ada para ulama, lasoro tentu akan menjadi annasu umat manusia, kulluhum semuanya kal bahaim seperti binatang. Qala berucap Abu Lais, man jalasa 'inda alimin wa lam yaqdir ala hifdzi syai'in minal ilm nala sab'a karamat. Barang siapa duduk di samping ulama tapi setengah ngantuk, arep teko ngaji ngantuk, enggak teko eman, ngantuk kok ngantuk, teko ae. Di tempat pengajian ngantuk, tapi dia teko tapi enggak paham. Enggak paham tapi ya tetap enggak paham tapi ya tetap teko. Siapa yang duduk di samping ulama meskipun dia tidak mampu menghafalkan sedikit pun dari ilmu, mulai pengajian takoni bojone, apa Mas pengajiannya? Oh, ngantuk. Tapi ya pancet ae tekonala dia tetap memperoleh sab'a karamat, 7 kemuliaan. Apa saja? 1, fadlal muta'allimin, mendapat keutamaan fadilah orang-orang yang belajar ilmu. Nomor 2, wa habsahu 'anil dzunub, ditahannya orang itu, dijaga maksudnya 'anil dzunub dari berbuat dosa. Orang awam enggak dekat ulama, kena pang, kena narkoba, kena omben, ya apa enggak? Iya. Sampean ini jadi orang baik-baik karena dari dulu dekat ulama. Bapak sampean sregep ning Gading, bapak sampean sregep ngaji ning Yai Bedowi, bapak sampean sregep ngaji ning Habib Soleh, bapak sampean sregep ngaji ning Mabul. Dari kecil memang sudah dekat ulama, jadinya selamat. Andai enggak dekat ulama, terjerumus kepada dosa. Wa nuzular rahmah, dan turunnya rahmat alaihi kepada orang yang dekat ulama itu, meskipun enggak apal belas, ngantuk. Hala khurujihi, ketika orang itu keluar, min baitihi, dari rumahnya orang yang alim. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halaqah, jika turun rahmat Allah kepada jamaah pengajian itu, jamaah pengajian namanya ahlul halaqah. Turun rahmat kepada seluruh jamaah pengajian. Sing ngantuk, sing duwe, sing lamun, sing enggak paham dapat rahmat apa enggak? Dapat, padahal ngantuk loh ya. Itu loh untungnya ngaji, untungnya dekat lama, meskipun enggak paham, enggak apal belas, hasolat tetap hasil lahu baginya
nasibun kebagian ganjaran. Wa yuktabu dicatat lahu baginya ta'atun ibadah, dicatat ibadah madama mustami'an selagi dia tetap mendengarkan. Ngrungokne tapi ra paham. Dan yang tidak paham ngaji itu tidak hanya orang Jawa yang memang tidak mengerti bahasa Arab. Saya itu pernah umroh, khotibnya doktor rupanya. Jadi ngomong ilmiah ini. Ngomong ilmiah dengan bahasa ilmiah. Orang Arab di dekat saya, orang Arab. Itu wong Jawa. Iskalan. Omong apa ya? Enggak ngerti saya. Soal enggak ngerti omongan itu enggak kudu wong Jawa, masih wong Arab dhewe kadang yo enggak ngerti kalau bahasanya terlalu ilmiah. Tapi ya tetap itu rungokne. Ya tetap ngomong iskalan. Iskalan. Ngomong apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi wa idza dhaqa jika terasa sesak qalbuhu hatinya sumpek karena tidak paham, semakin enggak paham semakin sumpek, sumpek apa enggak paham. Mbah Yai ngomongnya dukur enggak paham. Semakin sumpek soro jadilah ghammuhu sumpeknya itu wasilatan jadi wasilah menghantarkan ila hadratillah kepada ridhonya Allah. Gara-gara enggak paham sumpek, suwe-suwe Gusti Allah ridho, Gusti Allah welas. Ya wis gak apa-apa besok anakmu tak kayak hafid Quran. Boleh kon masih goblok-goblok ridho ngaji. Anake sing dikaya alim. Ngene sergap ngaji aja. Wayaro dan dia juga melihat azzal alim, begitu mulianya ulama. Wadillal fasik, begitu hinanya orang tukang maksiat. Karena melihat itu, akhirnya dia kepingin, kapan yo muka anakku iso jadi ulama. Malih kepingin. Kenapa kepingin? Karena melihat begitu mulianya para ulama, begitu hinanya orang tukang maksiat. Fayamilu hingga condong topohu tabiatnya, hatinya condong ilal ilmi kepada ilmu itu. Wayarudda dan dia menolak, menjauhkan qalbahu hatinya anil fiski dari perbuatan dosa. Walau las sultan la ahlaka ba'duhum ba'dha. Andai enggak ada sultan, enggak ada pemerintah, enggak ada negara, Mas, niscaya sebagian membunuh yang lain. Kalau enggak ada negara, enggak ada hukum, enggak ada aparat, enggak ada penegak hukum, orang rakyat saling membunuh, ya, karena nono ISIS itu, tak karepe dhewe ngebom wong mateni wong, rasane urip nang negara Mas ono aturan dan aturan itu dibuat agar masing-masing tidak saling mendolimi, cek podo enake. Muslim di Jawa enggak boleh zalim kepada non-muslim. Bali orang Hindu enggak boleh zalim kepada Muslim. Kristen di Papua enggak boleh zalim kepada Muslim. Muslim di Madura enggak boleh zalim kepada Kristen. Dibuat aturan sehingga aman non-Muslim di Jawa, aman pula Muslim di luar Jawa. Podo-podo enake, ngerti? Lek gak ono pemerintah, gak ono aparat, gak ono undang-undang, terjadi saling membunuh, perang saudara, barbar.
enggak boleh menentang negara, ya. Awas salum ninggasek menentang negara. Dadak mesti mentuit negara tauhid kafir, tak kamplengi. Negara ini penting, jangan digoyang-goyang, jangan dikoncang-koncang. Perkara ono sing gak bener ya alon-alon. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Andai enggak ada sultan, enggak ada pemerintah, enggak ada aparat, enggak ada penegak hukum, la ahlaka pasti membunuh ba'dhum sebagian manusia, ba'don yang lain, bil qatli dengan membunuhnya, wal ghasbi dengan merampas hartanya, wa ghairi dzalika dan yang lain-lain. Walau lal hamqa la kharubat ad-dunya. Andai enggak ada orang pekok-pekok itu, enggak ada orang pekok, ngerti pekok? Kuculuk. Enggak, kalau enggak ada orang kuculuk pekok-pekok, hancur dunia ini. Di mana-mana ini mesti ono wong gak patek 100. Neng Mbah Blitar mbiyen mbahku Pondok Blitar. Ono ae jamaah santri sing rodok pekok gak patek 100. BA rodok bocor halus. Tapi ya melok ngaji, melok resik-resik, melok kora-kora, melok mangan. Di mana-mana ono ngene. Iku jenenge hamko. Wong gak patek 100 bocor halus. Tapi justru dengan adanya mereka, Gusti Allah iku welas. Welas nang penduduk jagat ini. Gak sida tak gawe kiamat lah. Sakno sing pekok-pekok lafaz sadat yakti menjadi rusak al-biladu negeri wal manazil dan rumah-rumah hunian-hunian walau larrih la antana kullu syai' andai tidak ada angin yang bertiup berhembus la antana yakti menjadi busuk basin kullu syai'in segala sesuatu. Ayo saiki pawanas sumuk keringetan ka ono angin. Enak apa rambune? Ya enggak enak. Perkara ilang ambune polai keterak angin. Makane lek ono angin metu aja dikritik. Coba ngentut itu. Aja nesu lek ono angin lewat. Gak ono angin kabeh dadi wadeg bacin. Bisa babil jif sebab adanya bangkai-bangkai. Wal maqalatul hadiyata asyrata maqalah dawuh nasihat yang ke-11 an ba'dil hukama dari sebagian para wali ahli hikmah ahli ma'rifat annahu qala bahwa sebagian wali itu dawuh man lam yakhsyallah lam yanju min zallatil lisan. Barang siapa tidak benar-benar takut kepada Allah maka dia tidak bisa selamat dari keplesetan lisan. Wong gak wedi Allah sewaktu-waktu mesti kepleset omongan mesti ngawur ngomongnya. Rukun wudu ada 2. Rukun wudu 2. Ngono ngakune ulama. Wedus-wedus, pitik-pitik, kiri-kiri iso dadi ulama. Ngawur. Pertanda kalau orang itu tidak takut Allah ora wedi dihisab. Ruya diriwayatkan annahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda tuba beruntung sekali bejo banget
bejo kemayangan liman bagi orang malaka lisanahu yang mampu mengendalikan lisannya sehingga enggak pernah kecentok, enggak pernah keliru ngomong. Yang kedua, wawasi'ahu baituh, terasa jembar baginya baituhu rumahnya. Senajan RSSS S rumah sangat sempit, sulit selonjor. Apa mana? Oh, tapi rasanya tetap jembar. Kenapa? Anaknya manut-manut, pinter-pinter, bojone neriman, mesem, randuwe utang, la ora loro untu, awak sehat, di lingkungan dia akrab, dia enggak ada problem. Ya, meskipun RSS rasanya tetap jembar. Omah magrong-magrong diuber-uber bank, diuber cicilan, diuber-uber mbok nom. Waduh, untumu loro. Marang ini sidang pengadilan, waduh sumpah kabeh. Mending omah RSS tapi enggak punya problem. Diwehi gambare bocah cilik lemu tulisin no problem. Oh enak. Kelebihannya orang santri, orang pondokan, jamaah, panjenengan itu terlepas sugih apa enggak, tapi atine ayem. Di luar zona Mas, sing duwe sepeda ninja, duwe pacar, kadang tukaran, boleh konangan pacare loro. Dilabrak karo pacar situ. Apa yo enak. Wis mending pondok ini ora duwe pacar, sumpek ngopi wis. Enak. Enak tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Prosoku dosen-dosen sing paling bahagia itu saya. Kenapa saya bahagia? Saya enggak berurusan dengan ngurusi kenaikan pangkat, enggak berurusan dengan nguber-nguber jabatan. Sekono-kono waya mulang-mulang, waya leren-leren. Oh enak. Nikmati yang ada. Syukuri yang alhamdulillah. Kadang ada bapak-bapak dosen ke rumah, ya kan? Wadul sumpek, kiai saya punya masalah ini. Ini SK guru besar gak turun-turun, nyuwun tolong ya. Dipilih menteri ya, nggih. DWS gak tahu mikir ngono. Dan saya enggak mungkin turun pangkat. Krono pangkatin ndek, lek turun maneh mepet lemah. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda tuba bejo banget liman bagi orang malaka lisanahu yang mampu mengendalikan lesannya wa wasi'au terasa jembar baginya baituhu rumahnya wa baka dan menyesali taubat maksudnya istighfar ala khati'ati atas kesalahannya rawahu at-Tabrani wa man lam yakhsha qudumahu ala Allah lam yanju qalbuhu minal harami wa syubhat. Barang siapa tidak takut sowan, enggak khawatir sowannya kepada Allah, enggak wedi mati belas. Soalnya mati ya mati, ngono tok. Enggak khawatir belas wis sangu ta durung. Maksudnya malam yakhsha liqa Allah bil maut. Siapa yang tidak takut ketemu Allah dengan kematian, maka hatinya tidak bakal selamat dari makanan haram dan syubhat. Fal muharramatu qismani. Perkara-perkara haram itu ada dua bagian. Ahaduhuma syai'un muharramun lidzatih. Sesuatu yang diharamkan karena substansinya, karena zatnya.
kalmaitati kaya to bangkai memang haram, wadami darah daging babi anjing memang haram, wa nahwi dzalika dan yang semisalnya. Fahadza la yahillu, barang yang nyata-nyata haram ini tidak halal dimakan, illa kecuali lisati baqair ruh, untuk mempertahankan nyawa. Jadi lek gak mangan mati baru boleh mangan babi. Lek gak mangan mati baru boleh makan bangkai. Barang yang haram lidzatih itu enggak boleh dimakan kecuali benar-benar untuk mempertahankannya nyawa. Wasani halalun fi nafsih. Yang kedua, substansi zatnya barang itu sejatinya halal. Kalma itohir, seperti air yang suci, wal arus, dan beras. Ini yang menulis ulama Indonesia. Jadi enggak menyebut wal kurma, wat tamar enggak, yang disebut beras. Yang nulis ulama Madura, wadzarroh jagung. Lek nulis ulama enggak lek sana, wal kasf, kaspe, kaplek. Lakinnahu mamlukun li ghairi. Aslinya beras, air itu halal, akan tetapi kebetulan dimiliki orang lain. Fayahrumu alaika, karena itu milik orang lain, ya haram bagimu, enggak boleh kamu minum, enggak boleh kamu ambil, hatta yasira milkaka, sampai barang itu menjadi milikmu, biwajhin dengan cara jaizin yang halal, fi syar'i menurut syarak. Wasyubuhat, makanan-makanan syubhat, salatu darajatin, ada 3 tingkatan. 1, ma tuyuqina tahrimuhu, sesuatu tuyuqina yang benar-benar diyakini, tahrimuhu haramnya, nyoto-nyoto haram. Wasukka, diragukan, fi khillihi, kehalalannya. Wa fi hadza hukmul haram, dalam hal ini hukumnya sama dengan makanan haram meskipun syubhat. Ono wong bandar togel, sampean tahu dia enggak ada pekerjaan lain, pekerjaannya ya jadi bandar togel. Suatu ketika ngenekne acara, sampean diundang berkate gede-gede, enggak oleh sampean makan. Kita enggak tahu memang itu dari togelan apa enggak. Tapi hari-hari bandar togel dan enggak punya pekerjaan lain, itu membuat kita yakin bahwa berkat itu teko hasil togel. Perkara dia ngomong, "Yei, sampean kula untang teng kula, sampean togelan ngundang aku. Niki sing kula damel masak, damel salamatan niki nyun sewu. Bondo warisan sanes hasile togelan ya wis, lek ngono boleh." Ono balon lonte WTS ono wanita penjajah seks. Bekengge souke, terus ngenekne maulid berkate gede-gede, aja gelem teko sampean, aja gelem mangan berkah. Kuwatir iki engko sing disuguni teko hasil ngono iku ya. Enggak boleh, kecuali dhek nyuwun, "Ih jenengan rawuh tenengan." Lah sampean koyo ngono aku kon teko iku piye? Sampeyan nek gak rawuh aku enggak tobat lho. Pokok lek Mbah Yai rawuh kula gelem tobat. Lah tapi sing mau suguhne engko apa? Mboten ki ngoten-ngoten kuwi. Sing kula suguhne kula nembe angsal
warisan, kula longi 50 juta kula damel nyelameti ibu niki. Tenan nggih. Ya wis, boleh makan nek ngene iku. Meskipun ada kemungkinan subhat. Cuma khawatir wonge lungguh jejer kiai di viral nih, waduh ya. Ancor besena telur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuyuqina hilluhu. Ada juga barang subhat tuyuqina yang diyakini hilluhu kehalalannya. Wa syukka diragukan fi tahrimihi haramnya. Wa di subhat yang kayak begini diyakini halal tarkuha minal warok. Kalau ditinggalkan itu termasuk wirai apa ngati-hati. Yang ketiga, wa ma yuhtamalu an yakuna halalan wa haraman. Sesuatu yang dimungkinkan halal tapi juga dimungkinkan haram. Fayambaghi tarkuhu, sebaiknya ditinggalkan. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu. Lakukan sesuatu yang tidak merugikan kamu. Kenapa? Dengan cara begitu hanya makan yang jelas halal, hatimu, pikiranmu tenang. Fa inna sidqa, sungguhlah jujur dalam hal halal haram. Iku tumakninatun, membawa ketenangan. Wal kadzib, goroh dalam hal halal haram. Ribatun, membuat hati tidak tenang, gundah, khawatir. Rawahu at-Tirmidzi. Lafat yuribu bacanya boleh yuribu, boleh yaribu. Sing jelas ojo yaris. Bi fathil ba wa dhammiha ya. Yaribu boleh, yuribu boleh. Wa makna hadzal hadis utruk ma tasukku fi halih. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu tentang halalnya. Wa'dil, berpindahlah ilama makanan la tasukku, yang kamu tidak ragu fi khillihi, tentang halalnya. Kada penjelasan yang demikian ini afada telah menyampaikan Asy-Syaikh Hasan Al-Hamzawi, Kiai Hasan Hamzawi. Wa makna ribah, apa riba itu? Enggak tenang, gundah, panik, ittirabul qalbi, goncangan hati. Mending wong iku uripe tenang, enggak punya beban salah, enggak punya beban dosa. Sugih yo penak, melarat yo tetep penak. Wis. Al-Fatihah.